Selamat berjumpa kembali di Eryang Channel. Kembali bersama saya Eryang. Ya, bersama saya siapa lagi? Iya, kali ini saya berpakaian agak lain ya. Saya berpakaian rapi, ada kemeja, rompi dan juga setelan dasi di sini. Karena hari ini saya akan menjalankan profesi saya, yaitu sebagai Master of Ceremony, MC pernikahan tepatnya. Hari ini saya memiliki event wedding, yaitu pernikahan etnis Tionghoa di Kota Medan ya, karena saya stay di Kota Medan. Ya, pernikahan etnis Tionghoa ini di Kota Medan umumnya proses awalnya itu sama dengan pernikahan etnis lainnya. Ya, dimulai dari perencanaan, pertemuan dua pihak calon mempelai merencanakan suatu pernikahan. Kemudian setelah pertemuan akan ditentukan. Nah, ini yang membedakan adalah penentuan hari pernikahan. Dia akan cari satu hari untuk mencari seorang ahli tongsu. Ahli tongsu istilahnya ahli, seorang pakar yang bisa membaca buku primbons atau buku perbintangan. Biasanya akan diminta Xiao ataupun zodiac Chinese dari kedua calon pengantin dan kedua wali pengantin atau orang tua dari calon pengantin untuk diminta data-data Xiao mereka ataupun zodiac Chinese mereka. Kemudian ahli tongsu akan mencarikan hari yang baik, jam yang baik untuk prosesi pernikahan mereka. Jadi prosesi pernikahan mereka itu bukan hanya penentuan hari pernikahan, itu akan ditentukan dalam satu paket, yaitu hari lamaran terlebih dahulu akan ditentukan jam atau waktunya dan harinya. Kemudian akan ditentukan hari paitu. Paitu dalam arti hari pengantin wanita akan menyusun lemari baju atau lemari pakaian dari kamar pengantin yang akan dia tempati. Dan yang ketiga adalah hari pernikahan. Nah, ini akan satu paket, 3 hari ini akan ditentukan oleh ahli tongsu tersebut. Nah, jadi tadi penentuan hari sangjit lamaran, di mana pengantin pria akan membawa hantaran lamaran, barang-barang lamaran kepada pengantin wanita yang diwakilkan oleh keluarga dari kedua pihak mempelai. Kemudian hari paitu, penyusunan lemari baju oleh pengantin wanita, dan juga ada angceng ya, peletakan ranjang pengantin. Itu satu hari yang sama paitu biasanya. Ya, kemudian hari pernikahan. Biasanya 3 proses ini selangnya itu beberapa hari, 3 atau 1 minggu. Ya, jaraknya. Nah, biasanya tugas MC pernikahan itu umumnya di hari H, di hari pernikahan. Kebanyakan. Ada sebagian satu tren yang mulai dilakukan di calon pengantin Kota Medan, banyak yang sudah memakai jasa MC di hari sangjit atau lamaran. Ya, saya sudah pernah beberapa kali menghandle atau membawa acara lamaran. Ya, tapi sesekali aja, jarangnya, kebanyakan hari pernikahan. Ya, hari pernikahan. Dan hari ini kebetulan saya ada event wedding, hari pernikahan. Saya akan membawa suatu acara pernikahan adat etnis Tionghoa, di mana akan saya bahas di cuplikan-cuplikan video berikut ini. Jadi pastikan teman-teman menyaksikan semua video sampai habis. Jadi Anda akan mengerti, mendapat gambaran bagaimana proses pernikahan etnis Tionghoa, khususnya di Kota Medan. Stay tune! Prosesi pernikahan etnis Tionghoa di Kota Medan tidak terlepas yang namanya mobil pengantin sebagai transportasi untuk proses penjemputan mempelai wanita. Mari kita melihat kamar kedua mempelai. Proses paitu yang telah dilaksanakan sebelum hari H, bisa dilihat lemari pakaian mempelai telah disusun dan didekor rapi. Tentu saja dilengkapi dengan berbagai perlengkapan dan ornamen pernikahan, dari mulai teapot wedding, sepasang lampu pengantin, sepasang boneka, sepasang miniatur patung kakek dan nenek sebagai simbolis kedua mempelai selalu bersama sampai beranak cucu. Ada juga miniatur mesin jahit sebagai simbolis membangun keutuhan rumah tangga, dan juga ada miniatur kura-kura
sebagai makna kesehatan dan panjang usia untuk kedua mempelai. Di ranjang mempelai umumnya dibalut dengan sprei bermotif bunga dan berwarna merah, dan di atas kepala ranjang ditempel stiker Swanghee, simbolis kebahagiaan dan jodoh dari kedua mempelai. Mempelai pria akan melakukan prosesi awal dengan kedua orang tuanya, dimulai dengan pemakaian jas oleh orang tua. Ini artinya mempersiapkan anak lelakinya untuk menjadi pemimpin keluarga dan memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga barunya. Nah, bisa nampak di sana seorang adik gadis kecil, ini namanya flower girl, menyerahkan bunga pengantin kepada mempelai pria, dan mempelai pria akan memberikan angpau supaya murah jodoh dan rezeki untuk flower girl-nya. Tugas flower girl bisa dilakukan oleh adik perempuan kandung, adik sepupu, atau keponakan cewek yang belum menikah boleh menjadi flower girl. Kemudian sang ibu mempelai pria akan menyalakan sepasang lampu pengantin sebagai doa restu yang akan menyinari jalan kedua mempelai. Mempelai pria akan berangkat menuju ke rumah mempelai wanita setelah berpamit kepada keluarganya. Sesampai di rumah mempelai wanita, seorang doorboy, anak kecil laki-laki, telah menunggu untuk membukakan mobil pengantin. Memasuki rumah mempelai wanita, mempelai pria wajib memberikan prosesi penghormatan kepada wali mempelai wanita. Setelah itu, ini momennya mempelai pria untuk pertama kali memanggil kedua mertuanya dengan sebutan papa dan juga mama. Setelah kedua orang tua mempelai wanita menerima prosesi penghormatan, akan menuju ke kamar di mana mempelai wanita berada dan akan menggandeng mempelai wanita untuk dipertemukan dengan mempelai pria yang akan menjadi suaminya. Kedua mempelai melakukan prosesi penghormatan dan juga melakukan prosesi pertukaran bunga. Prosesi pertukaran bunga ini adalah prosesi pernikahan adat, di mana mempelai wanita akan menyematkan bunga di sebelah kiri jas mempelai pria, dan mempelai pria akan mempersembahkan bunga pengantin, simbol kebahagiaan dan janji suci kepada mempelai wanita yang akan menjadi istrinya. Kemudian mempelai pria diizinkan untuk melihat jelas wajah mempelai wanita dan memberikan kecupan wedding kiss. Belum selesai sampai di sini, karena selanjutnya kedua mempelai wajib melakukan prosesi sakral berikutnya, yaitu prosesi pertukaran cincin. Mempelai pria akan menyematkan cincin di jari manis tangan kanan mempelai wanita sebagai ikatan bahwa mempelai wanita telah menjadi istri yang akan menjaga rumah tangga mereka dan menjadi ibu dari anak-anak mereka nantinya. Dan mempelai wanita menyematkan cincin di jari manis tangan kiri mempelai pria, di mana tangan kiri jari manis identik dekat dengan hati, sebagai simbolis bahwa hati mempelai pria telah diikat untuk hanya memiliki satu istri, menjaga keutuhan rumah tangga tentunya. Nah, tidak lupa juga kedua mempelai akan melakukan saling suap. Ini maknanya kedua mempelai akan saling berbagi, saling mengasihi dalam suka maupun duka, pahit maupun manis, selalu bersama. Setelah prosesi selesai dilakukan, kedua mempelai akan memberikan penghormatan sebagai simbol akan pamit membawa mempelai wanita pulang ke rumah mempelai pria. Di momen inilah mempelai pria akan memberikan janji kepada kedua orang tua mempelai wanita akan menjaga putri kesayangannya dengan baik, akan menyayangi putri kesayangannya sebagai istri tercinta. Nah, ini saatnya mempelai pria akan menggandeng mempelai wanita menuju mobil pengantin.
Kedua mempelai akan sampai di rumah mempelai pria, akan disambut oleh seorang doorboy. Kemudian mempelai wanita akan memberikan angpau kepada sang doorboy. Memasuki rumah mempelai pria, kedua mempelai wajib memberikan prosesi penghormatan kepada kedua orang tua mempelai pria. Dan di momen ini juga untuk pertama kalinya mempelai wanita akan memanggil mama dan papa kepada kedua mertuanya. Dilanjutkan dengan prosesi penghormatan ataupun doa meminta restu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga Buddha Bodhisattva, para dewa dan dewi yang ada di langit untuk memberikan restu kepada kedua mempelai. Tidak lupa juga untuk memberikan penghormatan ataupun meminta restu kepada para leluhur dari mempelai pria, di mana mempelai wanita akan mempersembahkan dupa dan juga 3 cangkir teh kepada altar leluhur. Dan kedua orang tua mempelai pria akan memberikan simbolis berupa angpau dari altar para leluhur sebagai wujud restu dari leluhur. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi tipai. Dimulai dari anggota keluarga yang paling dituakan seperti kakek dan juga nenek, dilanjutkan dengan papa dan mama dan seterusnya. Selesai acara tipai, umumnya akan dilanjutkan dengan proses pembagian angpau bagi anggota keluarga mempelai pria, bisa adik kandung, adik sepupu, keponaan yang belum menikah berhak mendapatkan angpau dari kedua mempelai supaya dipermudah jodoh dan rezeki mereka. Setelah prosesi selesai, dilanjutkan dengan prosesi masuk ke kamar pengantin, yaitu cinpang. Dan seorang anak kecil, boleh doorboy, kembali melakukan prosesi penceplosan pispot untuk mengambil jeruk dan juga angpau supaya kedua mempelai bisa cepat dapatkan momongan. Setelah prosesi tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan samciao oleh wali mempelai pria kepada kedua mempelai, dan dilanjutkan acara tipai di rumah mempelai wanita. Kemudian pembagian angpau untuk anak-anak dan proses makan telur yang akan disajikan oleh seorang anak kecil pria kepada kedua mempelai. Kemudian kedua mempelai akan saling menyuapi sebagai wujud saling berbagi, saling mencintai, saling mengasihi senantiasa dalam pahit maupun manis. Selesai prosesi diakhiri dengan sebuah prosesi penyerahan pulut merah dan bingkisan berupa buah-buah kepada kedua mempelai oleh wali mempelai. Oke guys, itu tadi sedikit ulasan mengenai wedding etnis Tionghoa atau wedding Chinese yang biasa dilaksanakan di Kota Medan. Sebenarnya kalau pembahasan tentang wedding Chinese masih banyak ya, ulasan yang lebih jauh, lebih dalam, lebih detail. Namun karena kali ini berikan gambaran umumnya saja, biasa prosesi yang berlangsung di wedding Chinese di Kota Medan. Baik, teman-teman, jika Anda menyukai ulasan yang saya berikan, informasi yang saya berikan di video kali ini, silakan Anda tekan subscribe, like, share, and comment di Eryang Channel. Dan tentu saja kita akan berjumpa di video-video ulasan berikutnya ataupun informasi berikutnya yang akan saya bagikan di video selanjutnya. Stay tune, dan Eryang signing off. We'll see you again. Ciao.